Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman semua, balik lagi ya di channel YouTube aku. Dan di video kali ini, di sini tuh aku mau evaluasi untuk anggaran di bulan Juli. Jadi, alhamdulillah, karena bentar lagi kita memasuki awal bulan yang baru. Di sini saatnya aku mau evaluasi dulu ya, teman-teman. Jadi, biar kita itu tahu anggaran mana aja yang sekiranya itu over budget. Nah, di sini aku udah persiapin untuk penggarisnya. Di sini aku mau bikin dulu untuk kolom-kolomnya ya, teman-teman. Jadi seperti biasa untuk evaluasi aku dan untuk tulisan aku ini jarang banget aku untuk menghiasnya karena sejujurnya aku tuh kurang bisa untuk menggambar. Dan sambil videonya berjalan, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Dan aku juga berharapnya ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang aku upload. Nah, di sini aku mulai untuk bikin kolomnya ya, teman-teman. Jadi untuk bikin kolomnya ini cukup sederhana dan simple banget. Di sini aku cuma bikin 3 kolom aja. Nanti aku bagi dalam 3 kategori, yaitu aku bikin untuk kategorinya, kemudian di situ juga untuk budget aktualnya, dan yang terakhir untuk sisanya. Jadi aku tuh nggak pernah berharap untuk evaluasi ini untuk sisanya itu banyak ya teman-teman, karena yang kita tahu kan setiap kebutuhan orang itu pasti berbeda, karena setiap anggota keluarga itu pasti memiliki penghasilan yang berbeda, jumlah keluarga yang berbeda, dan kebutuhan setiap rumah tangga itu pasti berbeda. Jadi jangan disamaratakan dengan keuangan orang lain. Nah, di sini tuh aku udah bikin untuk kategorinya. Kategorinya itu seperti biasa, itu ada WiFi, kemudian juga ada listrik, ada beras, belanja bulanan, belanja mingguan, ada gas dan galon, uang jajan anak, dana tak terduga, dana hiburan, dan skincare. Jadi aku itu biasanya kalau budgeting itu dibagi dalam 3 kategori ya teman-teman. Nah, ini untuk kategorinya aku gabungin aja karena di sini tuh aku mau evaluasi. Nah, nanti mungkin untuk di budgeting aku, yang mendatang itu bakalan ada yang berbeda ya teman-teman. Jadi aku pengen pakai metode yang lain untuk budgeting ini, semoga aja cocok sih. Sebenarnya ini juga udah nyaman menurut aku, cuma kayaknya ada kesalahan-kesalahan, dari budgeting aku ini yang mungkin harus banyak banget aku perbaiki. Nah, di sini tuh aku masih belajar ya teman-teman, jadi jangan kira bahwa aku ini ahli keuangan atau pakar keuangan, karena di sini tuh aku cuma seorang ibu rumah tangga biasa yang kegiatannya itu cuma mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus suami. Jadi kalau untuk masalah keuangan ini aku cuma mengatur hanya di dalam rumah tangga saja ya teman-teman, dan penghasilan yang aku kelola ini adalah seutuhnya dari penghasilan pas suami. Dan di sini aku udah tulisin untuk budget aktualnya, jadi nanti kita bisa tahu yang sisa itu yang mana aja dan yang over budget yang mana aja. Nah, di sini tuh aku tidak secara detail uangnya itu aku pakai buat apa aja ya teman-teman, karena aku tipe orang tuh yang males kalau harus setiap pengeluaran itu dicatat. Aku jadi cuma ngandelin yang tersisa di dompet pintar aku itu ada berapa. Dan sebenarnya bagusnya itu setiap pengeluaran yang kita keluarkan itu harusnya dicatat ya teman-teman. Karena di sini aku tipenya itu yang males orangnya. Jadi aku nggak tulis untuk pengeluaran, untuk setiap pengeluaran itu ya teman-teman. Aku cuma ngandelin yang tersisa di dompet pintar aku itu ada berapa. Nah, di sini aku tulis dulu untuk evaluasi budget di bulan Juli. Dan mungkin buat teman-teman yang baru memulai budgeting, apakah evaluasi ini penting atau tidak? Nah, menurut aku untuk evaluasi ini sebenarnya penting ya teman-teman, karena dengan evaluasi ini kita bisa tahu anggaran mana aja yang sekiranya itu over budget dan yang masih tersisa, jadi kita bisa memperbaikinya ya teman-teman. Nah, oke, di sini aku lanjut aja dan aku periksa untuk si dompet pintarnya. Jadi anggaran mana yang sekiranya over budget dan yang masih tersisa. Nah, di sini untuk WiFi ini aku anggarin 100.000.
Dan untuk WiFi ini banyak banget dari teman-teman tuh yang selalu komen, emang ada ya WiFi yang harganya itu 100.000. Jadi di sini aku udah pernah bilang berkali-kali. Jadi untuk WiFi ini aku itu bayarnya itu patungan ya teman-teman. Jadi aku nggak bayar sendiri. Dan memang nggak ada yang namanya WiFi itu harganya 100.000 setahu aku sih ya teman-teman. Dan untuk WiFi yang aku pakai ini sebenarnya bayar per bulannya itu sekitaran 380 ribuan gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya memang aku tuh nggak sanggup kalau harus setiap bulannya bayar dengan nominal 380.000 itu, karena mengingat di sini untuk penghasilan pas suami juga hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja. Dan di sini juga posisinya karena aku itu ada anak dua, jadi kayaknya kalau untuk bayar sebulannya itu 380 menurut aku berat ya teman-teman. Mungkin kalau, misalkan teman-teman yang gajinya di atas, keuangan yang aku kelola ini mungkin bisa-bisa aja sih ya teman-teman. Cuma kalau untuk menurut aku kayaknya tidak sanggup kalau harus bayar per bulannya itu segitu. Dan di sini aku udah mulai koreksi satu persatu, di situ ada WiFi itu sudah tidak ada sisanya, kemudian juga untuk listrik juga sudah habis. Nah, untuk beras ini kemarin aku belinya itu cuma 10 liter, tapi di sini untuk sisa anggarannya nggak ada ya teman-teman, karena di tanggal 25 itu aku beli beras lagi dan aku beli berasnya itu sekalian 10 liter gitu. Nah, jadi untuk di bulan depan mungkin untuk anggaran beras ini aku nggak beli dulu ya teman-teman, tapi aku tetap anggarin untuk budgetnya itu segitu. Kemudian untuk di belanja bulanan sisanya itu 20.000, kemudian belanja mingguan itu kosong. Untuk gas dan galon sisanya 9.000, untuk uang jajan anak ini masih ada sisa 6.000. Kemudian dana tak terduga kosong, dana hiburan masih ada sisa 100.000 dan itu memang gak terpakai gitu ya teman-teman. Jadi untuk sisa anggaran di bulan Juli ini yaitu 135.000. Nah, ini aku hitung kembali untuk uangnya apakah benar atau salah jumlahnya segitu, dan ternyata hasilnya benar ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman untuk evaluasi di bulan Juli ini. Dan di sini tuh aku mohon maaf ya teman-teman jika masih banyak kekurangan di dalam video ini atau mungkin dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Bye.